قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah taala kesempatan, terus menerus kesempatan yang sangat baik dan yang sangat nantikan oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tahu bahwasanya yang kita kerjakan ini adalah yang diridhai oleh para kekasih-kekasihnya Allah, maka pada sebanding dengan apa yang kita usahakan untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah itu pasti merindukan untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana bersambung daripada Sayyidina Muhammad kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada guru kita. Mudah-mudahan dengan hubungan secara ilmu, mudah-mudahan kita berhubung di dunia dan di akhirat insyaallah dengan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diberikannya Allah taala kesempatan untuk beribadah i'tikaf di dalam masjid. Yang belum berniat i'tikaf, niat i'tikaf dulu. Sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid, selama aku berada di dalam ini masjid nadar karena Allah taala, maka itu akan dilipat gandakan Allah taala menjadi 60 kali lipat daripada i'tikaf yang lain. Sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid selama aku berada di dalam ini masjid nadar karena Allah taala. Lalu Allah taala hendak memberikan kita kesempatan lagi untuk bisa mengingat beliau. Ketika lisan kita itu yang paling baik yaitu mengucap selawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pandang yang nomor 2 setelah lisan. Lisan kita itu yang paling dicintai oleh Allah, yang membawa kepada karomat dunia dan akhirat, itu adalah ketika muntung kita itu banyak mengucapkan salawat. Pian lihat aja lah yang berkaramat di Banjar ini aja, di Banjar sini aja, jangan kalau usah kita jauh-jauh. Yang di Banjar ini aja, Jin, itu ada mungkin untungnya itu pasti banyak mengucapkan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja amunnya hendak berkaramat muntung banyak membaca salawat. Lalu di sini ada yang lebih afdal lagi sebenarnya. Yang lebih afdal lagi setelah kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, maka Sayyidina Muhammad membawakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannatud dunya ma'rifatullah. Maka dengan berkat Sayyidina Muhammad tadi, maka kita kenal dengan Allah. Jalurnya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah muntung kita mendapatkan keafdalan yang 2 ini dengan bersalawat dan zikir kepada Allah, napa jalur Allah taala? Udhkuruni adhkurkum. Ingat lawan aku akan ingat ikam. Mau untung mana diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala memberikan nikmat, memberikan karunia, tapi ingatkan salah satunya supaya mengingat aku yang paling ditekankan oleh Allah, washkuruni wala takfurun. Adhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Syukur itu tingkat yang paling tinggi dalam mengingat Allah ketika kita bersyukur. Nih yang kita bahas pada malam hari ini sebenarnya pembahasan masalah tauhid. Jadi yang paling bagus untuk diingat kita nih, ingatan kita ini pian berjuta-juta memori. Saat detik ini aja apa yang pian pikirkan? Apalagi pikiran itu masuk apabila yang kita dengar dan kita lihat. Ini berjuta-juta pikiran kita nih, memori banyak benar nih. Tapi yang paling afdal berataan itu, yang paling afdal mengingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mengingat Sayyidina Muhammad ujung-ujungnya melihat pada Allah, mengingat Allah. Makanya sebagian ulama itu membilang bahwasanya selawat engkau adalah istighfar engkau, selawat engkau adalah zikir engkau, selawat engkau adalah tasbih engkau, selawat engkau adalah pembuka rahasia-rahasia ketuhanan. Selawat sebuting ya. Makanya dulu saya di majelis selawat itu apa? Seandainya ditimbang bertani supaya kita tuh semangat baca selawat. Ini tadi selawat tadi. Maka siapa yang membaca sekali 600.000 balasannya setimpa.
Salawat yang miftahi babi rahmatillah tadi. Makanya ngarani miftahil madad. Miftah pembuka pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Ta'ala teruslah di setiap langkah kita. Makanya itu seandainya telah pahala istighfar, berjuta-juta istighfar, pahala membaca, pahala bermajlis taklim, pahala i'tikaf, pahala sedekah, pahala ini, seberataan taat itu dikumpulkan pahalanya kada sebanding dengan pahala sekali membaca selawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kamu sudah tahu kayak itu kalau ada juga baca selawat lah. Kenapa? Garang siapa yang baca selawat satu kali 10 rahmat. Sebuting rahmat itu jadi mengalahkan pahala taat kita berataan itu. Kita bisa taat istighfar, bisa taat baca tasbih, bersedekah, silaturahmi, macam-macam nih pahala nih banyak benar dibandingkan dengan rahmat Allah sebuting itu ada sebanding. Inna rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubaha lil ladzina yattaqun. La ilaha illallah. Itu mengingat yang pertama ini memori kita ini terlalu banyak benar yang kita pikirkan karena belum lagi memikirkan masalah keluarga, belum lagi memikirkan masalah diri kita, belum lagi memikirkan masalah bisnis, belum lagi mikir masalah anak, belum lagi mikir masalah gawian. Ini banyak banget memorinya. Hendak di seberataan itu apabila adalah kafarahnya ketika membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, pikiran kita ingat kepada Sayyidina Muhammad ketika bersalawat. Makanya sebagian ulama ketika kita bersalawat seakan-akan kita di hadapan hujrahnya Sayyidina Muhammad. Itu bagi yang standar. Bagi orang yang sudah termimpi Sayyidina Muhammad, ketika ia bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, ia akan mengingat itu yang ia lihat. Atau melihat siapa yang salah satu dzurriyyat Sayyidina Muhammad yang sangat luar biasa, mutabaahnya kuat, lawan mutabaah zahiran wa batinan lawan Sayyidina Muhammad. Ketika membaca salawat kita ingat akan muhasibin. Karena bersambung darah dagingnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengingat memori kita kepada Sayyidina Muhammad, itu kada lepas pasti otomatis kita ingat kepada yang Tuhannya Sayyidina Muhammad. Siapa Tuhan Sayyidina Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat yang paling di atas tinggi daripada itu paling afdal mengingat Sayyidina Muhammad. Tapi yang paling tinggi ketika kita mengingat Allah Tuhannya Sayyidina Muhammad. Tapi ingatkan jalurnya jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Lalu di sini Imam hendak membahas masalah tauhid. Tauhid supaya memori kita yang berjuta-juta yang kita pikirkan ini tertuju kepada satu orang, yaitu Allah. Kamunya sudah tertuju kepada Allah, yang lain itu halus. Masalah tadi banyak benar keluarga, tetangga, masyarakat, jamaah, diri kita seorang misalnya banyak benar masalah, belum lagi masalah orang lain. Mengingat Allah sebutin Allahu Akbar, hilang berataan, akan jadi halus berataan. Tapi yang kita bujur-bujur memahami makna Allahu Akbar. Lalu di sini dia hendak mengetahui siapa garang Allah yang maha besar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. La ilah. Maka biarlah, cobalah, adalah yang pernah kehilangan langit. Yang masuk ke rumahnya tak ayah. Artinya kan orang itu kada mungkin kecuali ini berdiam di dalam rumah terus. Langit itu kada pernah hilang. Menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah. Seandainya sebuting aja masalah langit aja kita perhatikan bujur-bujur. Setiap hari kita keluar melihat langit. Awalam yanzuru ila samai fawqahum. Apakah kalian kadang memandang tuh langit di atas kepala ikan tuh Siapa yang menciptakan? Seandainya kita ingat itu aja maka kada pernah hilang langit tuh. Adalah pernah hilang lah daripada penglihatan kita lah. Kada pernah hilang. Itu aja adalah pakai tiang. Coba kan masjid ini kada bertiang apa kabar? Tiangnya 2 buting ini jadi kada ada tiang. Khalaqas samawat. Makanya jar Allah Ta'ala
wahai manusia mengkhitab orang kafir, biasanya orang kafir, ikam kada memandang kah langit yang begitu besarnya, ikam ini siapa? Ada Allah Ta'ala menciptakan ikam dan hendak mengembalikan ikam pulang ke asal kena tuh langit. Makanya sebagian bebuhan arif billah, bebuhannya cukup memandang ke langit selesai. Kada hendak lagi memandang ke bawah. Tapi itu sebagian mereka. Sebagian bebuhannya pulang khalaqas samawati wal ard. Yang kedua, bumi. Itu menunjukkan ketawaduannya memandang bumi aja. Apa gadangnya dipandangnya di bumi itu? Memandang samud kalau berataan bahwasanya yang di bumi itu adalah makhluk Allah, ini kada lupa lawan Allah. Makanya jadi ulama lah, pian telah masuk dalam masjidnya. Ini bangunan kalau lah, ini bangunan nih. Kita makhluknya nih, kita yang ampun rumah nih misalnya di sini. Langit lawan bumi itu jar Imam Al-Ghazali itu seperti al-bina, seperti rumah tapi kada ada tiang. Yang ampun rumah yaitu makhluk al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, itu yang ampun rumah. Coba lihat lah. Ini ada atap kalau lah. Bumi bang ada atap lah. Apa atapnya bumi lah? Langit. Ini ada kalau lah nih. Ini gasan dudukan nih kalau lah. Misalnya nih, pondasi kita yang paling kuat yaitu 7 lapis. 7 lapis. Pondasi rumah kita yang paling kuat itu adalah bumi. Pondasinya kuat benar, 7 lapis. Atapnya bang, atapnya langit. Itu menunjukkan sebuting kekuasaan siapa yang mengolah. Seandainya lah ini masjidnya ada yang mengolah, bagus banget, seindah-indahnya, maharatnya jar yang mengolah jar. Kada sadar kayak yang mengolah langit lawan bumi siapa? Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Kada ada furuj. Artinya insyiqaq, kada ada retak. Mulai zaman bahari sampai ini adalah retaklah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh belajar tauhidnya paling kada terkelas lah pikiran kita tuh menuju kepada seiko, yaitu Allah. Makanya sudah ulun singgung mulai permulaan, apalagi khusus kita di dalam rumahnya Allah, paling kada yang kita ingat ketika belajar tauhid, yang kita ingat adalah kebesarannya Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kebesaran Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala besar di dalam hati kita, insyaallah. Sebesar apapun langit dan bumi ini, sebesar dan hebatnya, hebat kalau langit, kalau hebat kalau bumi, kalau lebih hebat berjuta-juta hebat lagi yang mengolahnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqas samawati wal arda. Allah Ta'ala menciptakan bumi yang berjalan nyamankah adakah? Kalau berjalan kena nanti berjalan terandam, atau berjalan misalnya kada stabil, miring misalnya bumi ini datar. Kalau miring, jalan miring siapa kita berjalan? Alhamdulillah, kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Latilah bagus benar ayat Al-Quran tadi yang membaca, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. 4 penjuru langit, 4 permasalahan langit, 4 dibolehkan Allah Ta'ala perbandingan yang ada di bumi. Coba, afalam yanzuru ila samai kaifa banainaha. Langit itu dibangun oleh Allah Ta'ala, kekuasaan Allah. Tapi wal arda madadnaha, tapi amunnya bumi itu diolah Allah Ta'ala, dihampar oleh Allah Ta'ala. Kada dibangun kada, tapi dihampar oleh Allah Ta'ala. Pepalingan dibangun, dihampar. Ya, awalam yanzuru ila samai kaifa banainaha wa zayyanaha. Tuh, langit dihiasi dengan kayak kita jual nih, ada lampu ya kalau lah di langit bang, ada juga lampunya. Kenapa lampu langit? Bulan. Ada juga bintang. Di bumi bang, wa alqaina fiha rawasiya. Di bumi pun ada juga rawasiya nih yang mengolah tegak nih jadi lurus. Rawasiya, gunung-gunung yang ganal-ganal. Kekuatan kita ada sebanding dengan gunung.
Hah? Ayo angkat pian yang merasa yang mengaku kuat nih, yang merasa harap benar misalnya untalannya kada kodi apa-apa, yang merasa kuat, yang merasa hebat, yang merasa paling 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 penguatnya. Wah, angkat gunung tongnya kawa. Hah? Nya jin tercirit namanya Allah. Ya, angkat batunya jin. Tapi amun dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa aja. La ilaha illallah. Kada ada yang mustahil apabila Allah taala menghendaki seorang hamba untuk mengangkat gunung bisa aja. La ilaha illallah. Napa pulangnya uzayyana wa ma laha min furuj. Wa ma laha min furuj tu langit tu kadada yang retak-retaknya. Tapi di bumi, Bang, di bumi apa aja? Wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Di bumi itu harus ada yang retak, ada yang kau dibuka supaya apa? Supaya kau menanam tanaman. Yang di sana kadada retak, di sini kawa terbuka. Gas kenapa garang kita membuka tanah nih toh? Supaya kita kawa menanam makanan kita. Kawa menanam pohon, itu pulang kena dari langit pulang lah, masya Allah lah. Wa alqaina biha rawasi wa ambatna biha min kulli zawjin bahij. Napa ingat akan tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Itu adalah gambaran dan pandangan supaya orang itu berpikir, bagi orang yang hendak kembali kepada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka pian ada fadilahnya memandang langit, tapi jangan memandang langit dia berjalan terusna tersipak napa kena ke hantup tiang listrik. Ini kena yang bulik nih hendak melihat langit dia dalam ingat Allah dia terus kehebatan Allah taala. Memang ada fadilahnya amunnya kita lagi galau nih, lihat je langit. Tapi jangan melihat ya itulah tafakur. Hebatnya kekuasaan. Apabila kita banyak masalah, banyak yang kadang kau kita pecahkan, kembali akan yang ulah langit ini hebat benar, pasti kau memecahkan masalah aku. Masalah aku ini sangat kecil, langit ini Bang hebat benar Allah taala menciptakannya. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah itu menyebutkan bahwasanya fadilah memandang langit. Nah, fadilah memandang langit yang pertama yungkisul ham, mengurangi duka cita. Mungkin galau, nampakah galau misalnya pandang langit ini nyaman kalau lah warnanya tuh tipis, tapi jangan langit yang waktu hirang-hirang itu lah, hendak hujan itu. Artinya ketika langit itu bagus, indah, yang lagi cerah, lihat tenang. Jangan yang waktu panas sama yang waktu tengah hari yang panas-panas itu sakit, mana aja kada nyaman melihatnya. Nyata waktu panas itu yang dilihat orang melihat langit yang ketika nyaman dilihat pagi, sore itu nyaman kalau dilihat langit kalau lah. Nah, jar ulama, jar Imam Ghazali daripada faidah melihat langit itu adalah napa jar menghilangkan duka cita. Yang kedua tuqallilul waswas. Yang orang ketujuh was-was atau bisi penyakit was-was rancaki melihat langit. Ampih was-was insyaallah. Itu fadilahnya disebutkan dalam kitab. Tapi tafakur. Artinya orang yang was-was itu pian bebannya berat benar. Ada sebanding dengan beban atau beban yang inya enggan tuh nah. Padahal sebuting masalah dia tapi seakan-akan nya was-was. Allahu Akbar aja berpuluh-puluh kali. Allah. Itu beban adalah beban itu sebenarnya lebih berat daripada puluhan kilo yang inya angkat. Inya mungkin kada kau mau angkat puluhan kilo mungkinnya kan, tapi ya mungkin kada kawai, tapi ketika mau mengikul beban inya paksa bisa lihat tidak bisa sakitnya langsung tak. Saking hebatnya beban tak. Makanya jangan terlalu banyak pikir. Apalagi mikirakan masalah masalah dunia. Yang kita pikirkan kayak apa caranya menghimuakan hati baginda Muhammad kekasih Allah, dan kayak apa caranya kita memikirkan makhlukatillah yang mengingatkan kita kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Jalla Jalaluh.
La ilaha illallah. Lah, mengurangi sifat was-was itu melihat langit. Nah, melihat langit. Kenapa pulang Jan? Tuzilu wahmal khauf. Orang tuh penakutan benar. Pinlah di langit aja. Berjalan dulu misalnya berjalan takutan sorangan. Nah, melati ke atas ya insyaallah. Duh apa insyaallah kan. Nah, wahmal khauf, menghilangkan rasa waham yang ada nih, takutan, rasa takutan nih. Kenapa gerak? Ya tapi ingatakanlah memandangnya dengan tafakkur. Maksudnya apa? Itu Allah Taala hebat benar tuh. Nah, artinya memandang hebatnya Allah. Amunnya kita ingat hebatnya Allah ketika mengingat mengolah langit, yang lain tuh kecil. Yang lain tuh kecil. Nah itu. Hah? La ilaha illallah. Fawaidnya pulang faidahnya, berarti jamnya pian melihat langit, faidahnya kita itu gampang, hati kita itu terpancing untuk ingat kepada Allah. Nah, gampang banget terpancing hati kita untuk mengingat kepada Allah. Subhanallah, bagusnya ya. Bahkan melihat-lihat awan tuh, mudahan ada melihat awan yang bertulisan Allah jelas. Dicari-cari bahkan ya Allah. Saking indahnya langit. La ilaha illallah. Batu pulang napa jar Imam Ghazali bisa mengundang rasa takzim yang luar biasa kepada Allah. Kita tuh lagi biasa-biasa aja hati kita lawan Allah, pandang langit. Kita akan melihat keagungan Allah Taala luar biasa. Itu langit dia sebuting lah, belum lagi bumi. La ilaha illallah. Yang keenam, menghilangkan pikiran yang kada bagus. Berpikir akan bebinian kah, mikir akan apakah, mikir akan pacar kah yang anung-anung misalnya, mikir akan hendak kawin kah, pada kawin, mikir akan apakah misalnya hendak mengambil akun orang, mikir akan apakah hendak menggibah orang, mikir akan apa, pokoknya pikiran yang kada bagus, pandang langit. Pandang, insya Allah ampi. Ini kan jar ulun, kalau ulun mengarang-arang aja, ini jar Imam Ghazali. Yang terakhir, salah satu fawaid daripada langit bahwasanya ini itu adalah kiblat orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu kekuasaan Allah, khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayata, dan Allah Taala menciptakan mati dan hidup. Maka ini yakin, mudah-mudahan kita panjang umur, insyaallah sehat badan, insyaallah lah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mencintai Sayyidina Muhammad dan kita berjuang di jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqal mauta wal hayata, Allah Taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Mudah-mudahan hidup kita berberkah insyaallah lah, mati kita berkaromat insyaallah lah. Karomat itu ya kada mesti juga bang harus berkain kuning. Makanya sebelum sampaikan juga sudah, orang yang tandanya orang itu mati berkaramat, husnul khatimah. Inya bisa juga orang mati sujud pian, tapi inya ketika sujud itu ujub, takabur. Makanya jarang ada melihat bagus, jangan seudon juga panglang orang lah. Pian lihati bebuahan sahabat Sayyidina Muhammad itu hampir kadada yang matinya dalam keadaan sujud. Menjaga itu hati kalau pian apa. Tapi bebuahan para aulia Allah Taala itu syahadahnya kuat sudah lawan Allahnya, kada ada lagi sifat ujub takabur itu kada ada lagi sudah. Terkadang amunnya orang itu kada berilmu, ketika inya sujud itu lahdah akhirnya itu inya takabur. Makanya hati-hati kita, jangan merasa amun kita mati sujud misalnya, atau kita pengharapnya jangan. Tapi mudah-mudahan kita sujud hati kita ketika meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud hati itu lebih bagus daripada amal kita berataan yang kita gawi daripada mulai balik sampai akhir. Apabila kita sudah sampai ke maqam sujud hati jar Habib Umar, maka apabila sujud itu hati sudah, maka inya kada akan bangkit lagi sudah. Tanda sujud hati adalah kada merasa hebat daripada makhluk Allah. Hatinya sujud lawan Allah
Sujud harus lawan Allah. Hatinya tenang harus lawan Allah. Orang sujud pun apa? Berserah kalau kepada yang sudah menyembah yang disujudinya. Siapa? Allah. Lalu hatinya tuh sujud lawan Allah Subhanahu wa taala. Pada mesti harus hirang di sini. Nanti juga yang digesek-gesek sampai lingsak sampai hirang supaya disebut ahli sujud. Nah, itu tuh salah nih tuh. Tapi jangan juga seudon orang. Wah, ini kisahnya aja hirang dari jangan juga kayak itu. Kalau benar orang dasar bujur lancak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus husnul. Tapi kan usah aja digesek-gesek nih. Dah ini kan usah. Yang penting itu sujud hati kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata wal ma'siyata. Nah, padahal panjang kan permasalahan ini, jangan kita bahas sebutin ini nah. Kalau cukup waktunya stop makannya pulang. La ilaha illallah. Hendak dipercepat guru hendak cepat habis nih. Kayak apa? Baca kayak itu aja lah. Wa ta'ata wal ma'siyata, dan Allah taala menciptakan taat dan menciptakan maksiat nih. Hati-hati ini sudah ulun singgung dahulu tuh maksiat. Allah taala menciptakan maksiat kayak apa jadi kisahnya? Allah taala menyiksa hambanya, berarti Allah taala tuh kejam lah. Allah taala yang menciptakan yang kayak ini, yang beradab lawan Allah. Nah, kayak ini caranya. Allah taala bujur menciptakan yang kada bagus, salah satunya maksiat, tapi jangan dinisbahkan untung kita menyambat itu kepada Allah. Hati kita yakin yang menciptakan segalanya itu adalah Allah, tapi jangan dinisbahkan kepada Allah. Ini penting nah. Kalau kita diingat, sudah dulu singgung dulu lah, sudah dulu tuh. Contohnya tuh kayak apa? Allah taala tuh menciptakan yang kada bagus, lalu jangan dinisbahkan. Kayak apa jadi jangan dinisbahkan jar? Maka Allah yang menciptakan, kayak apa jangan dinisbahkan lawan Allah nah kayak apa kisahnya? Nah kayak ini. Misalnya ulun nih guru sekolah. Pian misalnya murid berataan. Jar ulun esok kita ulangan. Jadi bebuhan pian nih ada yang murajaahnya hebat, murajaahnya semalaman guru Ini ada yang santai, bahkannya boring aja. Murajaah kada. Maka jar ulun sudah juru murajaahi. Esok ulangan. Yang mau ulangan siapa? Ulun kalalah. Yang melulusakan siapa? Ulun kalalah. Yang kada melulusakan bang? Ulun juga kalalah. Yang mula soal ulun, yang mula jawaban ulun, yang kada melulusakan ulun, yang melulusakan ulun. Tapi ulun sudah menyuruh jar ulun murajaah. Yang ini lulus, minta maaf lah, yang di sini kada lulus misalnya. Maulah yang kada lulus menyalahkan ulun. Wah, ini jar ulun kada lulusnya jar gara-gara guru. Nah, kenapa jadi dinisbahkan kepada ulun yang kada bagus? Maka jar ulun sudah murajaah ulun. Allah taala memberikan ikhtiar. Jar Allah taala gawi yang bagus, gawi yang kada bagus. Ternyata kita menggawi yang kada bagus, jangan disalahkan kepada Allah. Maunya Allah taala menyiksa. Sekalipun Allah taala juga yang menciptakan yang kada bagus itu, Allah taala juga yang menciptakannya. Tapi jangan dinisbahkan. Kenapa? Amunnya kayak itu kita kada beadab pian, terus misalnya jar pian, ini jar guru yang kada melulusakan, jangan disalahkan guru, salahkan diri seorang. Kenapa jadi kada murajaah? Kenapa jadi kada murajaah? Jangannya murajaah lulusan. Paham ya kalau lah? Nah, kayak itu juga artinya yang kada bagus itu jangan dinisbahkan kepada Allah, tapi kita yakin bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Was-sihhata was-saqama, dan Allah taala yang mensehatakan, dan Allah taala yang menyakiti, yang memberikan penyakit. Allah taala yang menyehatakan, Allah taala yang memberi penyakit. Bisi penyakit ini misalnya yang lagi viral, bisi penyakit ini yang memberi siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kadanya pemerintah, kadanya apa, Bang? Allah taala. Makanya sudah ulun singgung, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ingatkan ayat itu nah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun musibah yang tertimpa kepada kita, jangan salahkan orang lain, itu sudah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingatkan, wa man yu'min billah, siapa yang percaya lawan Allah, wa Allah taala juga pengen yang mengampuni. Allah taala mungkin yang hendak yang kebaikan. Wa man yu'min billah yahdi qalbah.
Allah Ta'ala akan berikan inya hidayah hatinya apabila inya beriman kepada Allah bahwasanya oh ini berataan kehendak Allah. Menyalahkan orang kena timbul tersambati orang. Padahal inya kada tahu juga. La ilaha illallah. Tapi itu main hati aja lah. Kalau bersahabat-sahabat, ini bersahabat-sahabat kenal nanti jebak kelahian tuh ujung-ujungnya. Hati kita aja nah, hati kita tenang bahwasanya oh ya sudah ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini misalnya apa? Hari ini terjerumpuk misalnya oh sudah ketentuan Allah misalnya. Tapi mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala penyakit. Kita meminta kepada Allah, Allah taala yang memberi kesehatan. Ya Allah yang garing daripada disanak kami ya Allah sembuhkan segala penyakit mereka ya Allah, dan mereka yang sehat jangan disakitakan ya Allah kecuali Engkau hendak memberikan inya teguran atau Engkau hendak mengangkat derajatnya atau Engkau hendak mengampuni segala dosa-dosanya. Amun orang yang sudah wa may yu'min billah yahdi qalbah dinalah. Amun orang paham bahwasanya Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang menciptakan kesehatan, sebenarnya amun yang sudah tahu wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah ulnak batakun. Pian yakin kada apapun yang diberi Allah itu baik. Yang terjadi atau yang pian dapat daripada orang yang baik pasti itu baik. Contoh kayak ini aja nah. Ulun nih sayang lawan guru mudakir. Ulun lihat di belakang sidin ada ular. Lalu ulun tarik sidin. Secara dohir kelihatannya ulun sangit lawan sidin kalau lah. Kelihatannya ulun menyakiti sidin kalau lah. Tapi sebenarnya itu sayang. Makanya ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Pahami ketika itu adalah izin daripada Allah setiap musibah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, akan Allah Ta'ala beri inya hidayah. Kenapa garang beri hidayah? Inya yakin musibah itu pasti terbaik. Jadi syukur jadinya inya tak. Tapi orang yang berilmu, nah, makanya syukurnya tingkatnya sangat tinggi. Adzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Setelah ingat lawan Allah dan Allah Ta'ala ingat lawan aku, amalan yang paling bagus untuk mengingat aku adalah syukur. Alhamdulillah langitnya bagus saja. Alhamdulillah kita berjalan nyaman aja. Alhamdulillah kadada yang jalan di bumi yang apa ngarannya nih, bumi apa yang lumpur hidup. Coba berataan nih kita keluar nih kita lumpur hidup, nah apa kita habar? Tanggalan berataan kita, tapi alhamdulillah. Nah kan apa yang menimpa sedikit daripada kita ingat kepada Allah. Mungkin Allah Ta'ala hendak mengampuni dosa kita. Mungkin Allah Ta'ala hendak mengangkat derajat kita. Orang yang kaya itu wa man yu'min billah, percaya lawan Allah, percaya bahwasanya apa yang diberi Allah pasti baik. Munnya pian menyangka apapun pemberian Allah itu kada baik, berarti pian kada beradab loh. Mau jalan apa aku gering ayo. Untuk kada beradab lawan Allah tak. Mau apa aja hari ini dapat kada begajian nah. Kenapa tak? Misal di sini yang paling baik di sini, nah yang di kampung sini paling baik misalnya siapa? Haji Mukni misalnya. Baik benar di sini, misal di kampung sini misalnya, apapun yang diberi sidin pasti baik kalau lah. Apapun pasti baik kalau lah. Apa aja itu pasti baik. Apalagi Sayyidina Muhammad SAW. Apapun yang diberi oleh Sayyidina Muhammad seluruhnya itu adalah rahmat daripada Allah. Lalu apa kita dalam pemberiannya Allah? Diberi Allah Ta'ala misalnya hari ini rezeki sekian, diberi Allah Ta'ala mungkin hari ini garing, diberi Allah Ta'ala mungkin hari ini keuyuhan, diberikan Allah Ta'ala mungkin hari ini bisi penyakit, diberikan Allah Ta'ala nangka ini, diberikan Allah Ta'ala nangka ini hari ini, yakin bahwasanya yang diberikan Allah Ta'ala itu pasti baik. Kenapa? Karena Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Amunnya kita menyangka bahwasanya pemberian Allah Ta'ala itu kada baik, berarti Allah Ta'ala itu jahatlah memberikan kita yang ada bagus. Ya mudah-mudahan kita beradab lawan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'al qauni wa ma fiha, dan seluruh
makhluk Allah selain daripada Allah, dan apa seisi-isinya itu adalah berataan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kada lain kenapa musannif mengatakan angka ini, kada lain nih kita keluar kenana. Kita pasti kada terlepas daripada yang namanya langit dan daripada yang namanya bumi. Pian berjalan teringatkah ada umat ini jalannya amblas, jadi nyatakan kan untung Joko berjalan coba mana amblas tu jalan nang itu jat. Amblas misalnya ngalih berjalanan, disyukuri amunnya diberi orang aspal nih kena bayar beri aspal separuh jajar nah pulang aspalnya jadi separuh sebab palih-palih aja syukur alhamdulillah kamu berjalan bagus sih jatinya. Ini kurang bersyukur aja lagi kita, kurang bersyukur. Mudah-mudahan kena di jalan nyaman kena ya Allah lah. Di jalan kena ngalih benar insyaallah. Hendak ke majelis, tadi jam 11 pian geroy. Jalan situ 16 dari mobil mah. Untung Masya Allah yang membawa harat, jadi tawakalnya kuat juga mungkin. Jadi selamat alhamdulillah kawan. Yang dia terlambat datang ke sini. Itu wa ma asaba min musibatin illa bi idznil. Sudah itu adalah izin daripada Allah Ta'ala berataan dan Allah Ta'ala takdirkan berataan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan hati kita selalu diberikan oleh Allah Ta'ala rasa ingin ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu pada ingat rancak lawan Allah. Padahal Allah makanya ulun kada bosan-bosan menyambat ini nah. Gak sendiri ulun ambil khusus. Dan ulun kada bosan-bosan sekalipun 1000 kali ulun ulang ini kada bosan. Orang tuh baik lawan kita. Misalnya abah ulun nih misalnya atau uwa atau adim atau berataan nih. Berbagi duit berwe 1 miliar. Nah, yang hadir majelis di Al-Ikhlas. Majelis masjidnya Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ikhlas bujur ikhlas lah. Diberi 1 miliar. Jangankan 1 miliar, 100.000 jen. Kemudian orang telah memberi kita 100.000, emak terima kasih banyak lah, terima kasih banyak. Sayangnya tuh luar biasa, terima kasihnya tuh luar biasa. Tapi kok ngalih kita hendak berterima kasih lawan Allah. Padahal mulai kita lahir sampai detik ini, nah apa kurang nikmat Allah? Sugih. Tapi kok ngalih? Pertanyaannya jawabannya udah biasa orangnya. Kok ngalih kita ini cinta lawan Allah padahal iya, jalannya apa? Apalagi kita ngalih benar cinta lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas-jelas sidin yang memberikan kita syafaat, sidin yang menggandang kita taruh, sidin yang kena yang dengan sidin kita ini selamat dunia akhirat. Kok kita ngalih hendak mencintai Sayyidina Muhammad? Ini jakarnya orang telah sadar cinta kepada Sayyidina Muhammad ni kada cukup nih masjid ini untuk hadir mendengarkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan hanya umpat berselawat mengagungkan Sayyidina Muhammad. Tapi kenapa kok sedikit? Alhamdulillah banyak ke Jepang nih orangnya lah. Yang mudah-mudahan nih kena datangan pulang orangnya sekampungan pada tahu bang ya Allah lah. Dibukakan Allah Ta'ala jalan. Yang penting kita berdoa dulu. Berdoa mudah-mudahan orang hakun datang terus di majelis kita itu nah. Dan mudah-mudahan jalannya itu nyaman untuk menuju hatinya. Nah hati juga bang, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati orang kawan kita di sana kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi kita diberi orang sedikit, terima kasihnya luar biasa. Seitukah kita berterima kasih atas nikmat mata? Seitukah kita berterima kasih atas nikmat kau bepandir? Seitukah nih bos misalnya memberi cek nih bonus dia 100 juta ke sini, kamu mah itu tabung tuh bang, hati tabung ke atas sudah tak? Jangannya disuruh buka, so pada disuruh bos buka tuh mulai sini ke simpang situ kada uyuh tuh bang, nah dapat 100 juta. Nah, ini Allah Ta'ala memberi kita nikmat ke majelis. Kita dulu uyuh awak jalan nanti ya. Cintanya kada ada. Ya makanya harus bertakun kita, kok kita ngalih cinta lawan Allah padahal Allah Ta'ala memberi nikmat berataan ini. Nikmat berataan, belum lagi diberi Allah Ta'ala nikmat duit, diberikan Allah Ta'ala nikmat kesehatan, bisa bernafas, bisa hidup. Ya mudah-mudahan kita bisa beradab lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kada amunnya ada mendengar majelis ilmu, di sana diagungkan Sayyidina Muhammad, di sana ada ilmu baginda Muhammad yang bersambung, hati kita itu tergerak hendak menghadiri. Amun kena ada udur ya sudah. Yang penting hati kita berniat hendak
anak hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan hajat kita qabul dunia akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mudah-mudahan dengan kita gampang hadir di majelis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan hadirnya kita Sayyidina Muhammad balas dengan kehadiran beliau ketika kita sakaratul maut. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mati bertahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.